Seberapa rendah emas bisa mengalami penurunan, dan juga demikian juga pound sterling yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan tapi kembali merosot. Nah, masalahnya adalah kita belum ada figur ataupun data ekonomi yang akan membalikan semua itu. Jadi kita akan coba lihat level support berapa yang kemungkinan akan dicapai berikutnya. Oke, ini adalah grafik dari US Treasury Yield untuk grafik daily yang ternyata betul apa yang kemarin kita sempat bahas. Kekhawatirannya adalah terkait dengan rebound dan persis ya. Jadi posisinya candlestick-nya ditutup dengan hijau alias bullish dan juga menandakan bahwa rejection ataupun ada tanda-tanda bahwa dia agak sedikit perlawanan di situ. Nah, posisi ini kita belum tahu apakah dia akan mengejar zona resisten yang pertama atau resisten yang kedua. Yang jelas, yang ada di bayangan saya, kalaupun dia mengalami kenaikan, maka kemungkinan area 4,8 saya rasa paling tinggi kemungkinan bisa dicapai. Kemudian nantinya diharapkan terjadi penurunan. Kenapa? Karena kita akan melihat posisinya mungkin lebih kepada potensial head and shoulder kalau misalkan ini yang terjadi. Jadi secara bertahap mungkin kita belum akan mendapatkan kenaikan lebih tinggi dari zona 5%, tapi 4,8 atau 4,7 saya rasa masih cukup wajar untuk rebound tersebut. Nah, juga terkait dengan tidak ada data ekonomi, berarti praktis kita hanya mengamati terkait dengan apa yang disampaikan oleh para pejabat Fed. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, posisinya juga sama. Kemarin juga kita sudah gambarkan bahwa potensialnya ada kondisi rebound yang memungkinkan, dan ini adalah level resisten yang akan kita tunggu. Ya, persis ya, 4,7% atau maksimumnya adalah di 4,8%. Jadi ceritanya, kalaupun terjadi pantulan, kita hanya berharap pantulan tersebut tertahan di zona ini, kemudian dia berbalik turun. Atau yang kemungkinan kedua adalah dia dua resisten ke atas, lalu kemudian dia berbalik turun. Jadi tinggal masalahnya adalah seberapa hawkish nanti pejabat Fed atau seberapa banyak yang masih tetap pertahankan sikap hawkishnya dibandingkan dengan sikap dovish. Kalau ternyata relatif lebih sedikit, saya rasa cukup di 4,7% saja kemudian dia berbalik turun. Nah, kemudian kalau kita misalkan lihat dari US Treasury Yield tadi, berarti kita lihat juga dari USD atau US dollarnya yang ternyata juga mengalami rebound. Oke, saya perkecil di sini, posisinya juga sama, berarti ada retrace ataupun pantulan yang diharapkan tertahan di zona 105.60-an. Nah, kemudian diharapkannya seperti kondisi yang sama, yaitu terkait dengan pantulan kenaikan, kemudian dia retrace lagi dan melanjutkan ke level 104.40. Hal ini dikarenakan kita melihat ada kondisi di mana sangat ya, ini kita lihat dari long black candle atau long bearish candle-nya. Jadi ini adalah pas di area 50%-nya 105.60-an. Kemudian nanti akan kita tunggu sampai level tersebut. Cuman masalahnya adalah lagi-lagi seberapa hawkish dari Fed, seberapa banyak orang yang tetap pertahankan hawkish, dan juga berapa yang beralih kepada dovish. Nah, di grafik daily-nya berhubung juga relatif sama, dan ini juga yang kita khawatirkan kemarin, yaitu terkait pantulan hammer, pantulan, lalu kemudian kita korelasikan dengan long black candle atau bearish candle, sehingga kemungkinan posisinya yang paling normal adalah pantulan hanya sampai ke zona 50%, yaitu 105.60-an. Ya, cocok ya di grafik 4 ataupun grafik daily. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dari grafik pound sterling terlebih dulu, kalau melihat dari area ini teman-teman, kemarin kita sudah gambarkan kondisinya adalah terkait dengan potensial elliott wave ya. Jadi kalau misalkan kita anggap di sini wave 1, kemudian ini adalah wave kedua, maka yang sedang terjadi adalah wave ketiga, kemudian ya potensi koreksinya ini adalah wave keempat, dan kita tinggal tunggu wave keempat itu akan sampai mana. Ya, harapannya adalah sebetulnya dari aturan 38.2%, tapi kita bisa saja anggap maksimum 50%, itu berarti 1.2260. Kemudian nantinya Anda boleh pertimbangkan untuk lakukan buy. Jadi artinya kalau ternyata dia sudah turun sampai mendekati level 1.2260, maka di sini letaknya kita lakukan buy dengan asumsi bahwa ini adalah zona support kuat, kemudian pasang stop loss-nya di bawah 1.20-an. Ya, ini yang paling bagus. Nah, sementara kalau misalkan secara daily, memang kita melihatnya posisinya adalah penurunan karena kondisi daily-nya ditutup dengan rejection yang sangat kuat dari MA200. Jadi kalau misalnya seperti ini, harusnya akan ada retest sampai 2300 atau bahkan 1.2280-an. Nah, praktis dengan areal ini, maka yang harusnya kita dapatkan pertama kali adalah pantulan sedikit, kemudian dia akan turun seperti itu, dan nantinya Anda boleh lakukan buy di zona dekat 1.2260 untuk kemungkinan potensi siap-siap new level untuk buy dan stop loss di bawah 1.2260. Jadi untuk sementara tetap sell dulu ya.
Tapi kalau misalkan dia sudah turun, Anda bukan lagi sell, melainkan Anda lakukan atau siap-siap untuk incar buy. Nah, sementara untuk crude oil, posisinya persis dengan apa yang kemarin kita bahas ya. Posisinya dia rejection di situ, tidak tembus 82.20-an, dia tertahan di zona tersebut, dan berapa levelnya? Ya, persis di sini ya, 82.20 rejection. Berarti dia tidak tembus, berarti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan termasuk untuk hari ini pun kelihatannya juga masih ada potensi penurunan. Cuman di sini letaknya kemungkinan kita bukan mengincar sell-nya lagi, karena kalau kita lihat di sini posisinya juga relatif sudah landai, kemudian ini juga sudah relatif perbedaannya cukup signifikan. Dan kita harapkan di sini adalah kekuatan yang mendasari dia. Jadi level 77 diharapkan tidak pecah atau tidak tembus, supaya nantinya dia akan bergerak untuk naik. Apalagi dengan informasi bahwa Arab Saudi akan melanjutkan program pemangkasan sukarelanya, maka kemungkinan kita harusnya sudah mengincar zona buy. Nah, oleh karena itu, falling wedge ini adalah kondisi di mana dia posisi terakhir untuk penurunan. Jadi saya anggap di sini 1, 2, 3, 4, dan inilah posisi yang kelima. Otomatis posisinya adalah saat dia terjadi penurunan sampai at least $79, maka kemungkinan disitulah letaknya kita mulai zona buy yang terbaru, dan stop lossnya adalah di bawah 78.50. Nah, ini adalah potensial untuk reverse lagi, dan sangat potensial didukung juga dengan fundamental. Nah, terakhir kalau kita lihat dari gold, ada yang cukup menarik di sini. Pertama dari candle daily, posisinya ditutup dengan long black seperti itu, lebih rendah daripada bullish candle sebelumnya, dan berarti dua candle terakhir itu adalah bearish engulfing. Nah, tapi bearish engulfing ini kita harapkan supportnya 1962 dan juga zona 1948, 1952. Jadi asumsi saya, kalaupun dia terjadi penurunan maksimum di zona orange yang kedua ini, dia nantinya siap-siap untuk reverse, alias ada potensial demand di situ. Tapi sayangnya karena malam nanti banyak dari pejabat Fed yang akan berpidato, hati-hati. Nah, tapi kita juga bisa lakukan seperti ini, teman-teman. Ini potensi yang kemarin masih belum selesai, dan kita masih tetap adalah menunggu level wave C untuk selesai. Saat ini dia masih equal dengan wave A, jadi saya berharap wave C-nya itu lebih rendah, alias dia tembus level 1969. So far, level terendahnya masih tertahan di level 1970. Jadi 1 poin lagi saja. Jadi wajar kalaupun ada pantulan seperti itu, tapi kita tidak berharap pantulan itu terlalu tinggi, dan kemungkinan dia masih tetap tertahan di bawah 1980-an. Jadi masih prefer untuk sell sampai at least 1955 atau terdekat ya. Lalu kemudian nanti disinilah baru kita siap-siap untuk melakukan buy, karena asumsi saya adalah ini wave 1, ini wave kedua, dan ini wave ketiganya. Nah, tapi untuk sementara waktu kita tidak melihat hal tersebut, karena bisa saja terjadi kegagalan untuk pola bullish yang lebih kuat lagi kalau misalkan ternyata tembus di bawah 1945 ya. Jadi ini yang harus diwaspadai, termasuk juga di grafik K1-nya. Kalau kemarin kita melihat ini posisinya seperti demikian, dan ini adalah kali kedua kita coba lihat posisinya sangat memungkinkan untuk terjadinya Elliott wave untuk zona penurunan. Nah, tapi kali ini wave kelima lah yang menjadi yang terpanjang. Artinya kalau teman-teman lihat di sini, maka ini adalah wave 1, ini adalah wave kedua, ini adalah wave ketiga. Pantulan diharapkan tertahan kurang lebih di zona ini, lalu kemudian dia turun, dan penurunan ini adalah wave kelima. Nah, artinya di sini wave kelima akan lebih panjang dari wave 1 ataupun wave ketiga. Nah, untuk melihat dari wave keempatnya, maka kemungkinan posisinya kita gunakan saja Fibonacci retracement. Saya tarik dari titik ini. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kita tidak berharap kenaikan tersebut lebih tinggi daripada 38.2%, yaitu 1977 atau 50% di 1979. Artinya, skema ataupun strategi sell yang tadi pagi sempat kami share masih tetap berlaku, at least pasang stop loss di atas 1984, atau yang paling ideal sebetulnya di atas 1988. Ya, ini adalah untuk menghindari kemungkinan potensinya dia false breakout, karena ada MA200 di situ, lalu kemudian diharapkan ini terjadi penurunan. Nah, nantinya teman-teman, kalau ternyata dia sudah mengalami penurunan sampai zona hijau atau mendekati zona hijau, maka setelah wave A atau 1, 2, 3, 4, 5 ini selesai, maka yang diharapkan berikutnya adalah wave ABC versi untuk bullishnya. Jadi kalau misalkan seperti ini, berarti yang kita harapkan nantinya adalah reverse untuk kenaikan. Artinya di sini posisinya A, atau yang di sini wave A, kemudian wave B, wave C, seperti itu, dan itu adalah di zona hijau.
artinya menunggu sampai teritori 1953 sampai 1960-an. Nah, tapi untuk sementara ini kita tetap reverse untuk lakukan sell terlebih dulu dengan areal yang sama 1978-1980 dengan stop loss yang paling ideal adalah di atas 1988. Tapi kalau misalkan Anda ingin lebih pendek, ya mungkin Anda pasang saja stop loss di 1984. Nah, kemudian nanti malam perhatikan zona-zona tersebut. Kalau memang sudah lebih dulu mencapai 1950-an, Anda boleh reverse untuk lakukan buy dengan stop loss yang paling ideal adalah stop lossnya di bawah 1945. So, dengan kondisi yang minim data ekonomi, lalu kemudian hanya fokus kepada Fed speaker, maka diharapkan sebetulnya volatility-nya sudah terbaca dan terukur dan tidak ada harapan untuk terjadinya penekanan terlalu dalam. Meskipun dengan catatan geopolitik mungkin tidak ada di dalam gambaran pasar ataupun relatif lebih diabaikan.